Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prasetyo. Saya dari Prodi PMP. Saya di sini akan menjelaskan tentang rangkaian listrik dasar. Yang pertama yaitu adalah rangkaian seri. Rangkaian seri yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Selanjutnya masuk ke rumus pada rangkaian listrik dasar. Sebelum masuk ke rumus, kita harus mengenal dulu satuan-satuannya. Di sini ada P. P yaitu daya, satuannya watt. Selanjutnya ada R yaitu tahanan, satuannya ohm. Selanjutnya ada I yaitu arus, satuannya ampere. Selanjutnya ada P yaitu voltase, satuannya volt. Selanjutnya kita masuk ke rumus rangkaian seri. Karakteristiknya yaitu R-nya ditambah I-nya yang sama. Selanjutnya cara mencari I total yaitu R1 tambah R2 tambah R3 sampai Rn. Selanjutnya I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Cara mencari I totalnya yaitu sama dengan Pi dibagi R total. Cara mencari Pi totalnya yaitu Pi1 tambah Pi2 tambah Pi3 sampai Pn. Cara mencari Pi1 nya yaitu R1 dibagi R total dikali Pi total. Cara mencari Pi2 nya sama dengan R2 dibagi R total kali Pi total. Begitu pula cara mencari Pi3 nya. Yang kedua ada rangkaian paralel. Rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Selanjutnya, rumus pada rangkaian paralel. Karakteristik pada rangkaian paralel yaitu R-nya yang ditambah, P-nya yang sama, kebalikan dari rangkaian seri. Cara mencari R totalnya yaitu 1 per RT sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Cara mencari I totalnya Pi sumber dibagi R total. Cara mencari I1 nya sama dengan Pi sumber dibagi R1. Cara mencari I2 nya Pi sumber dibagi R2. Cara mencari I3 nya Pi sumber dibagi R3. Nah, untuk Pi totalnya dia sama, yaitu Pi1 sama dengan Pi2 sama dengan Pi3 sampai Pn. Selanjutnya yaitu rangkaian kombinasi. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya rangkaian listrik kombinasi. Di sini cara mencari rangkaian pengganti atau rangkaian paralel, yaitu R2 dikali R3 dibagi R2 ditambah R3. Selanjutnya cara mencari R totalnya yaitu R1 ditambah R pengganti atau R paralel. I total sama dengan Pi sumber dibagi R total. Pi sumber sama dengan Pi1 ditambah Pi R pengganti atau Pi R paralel. Cara mencari I2 nya yaitu Pi R pengganti dibagi R2. Cara mencari I3 nya yaitu Pi R pengganti atau Pi R paralel dibagi R3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara pengukurannya dan penerapan ampermeter pada rangkaian seri saja, karena pada rangkaian paralel dan kombinasi pun sama prinsipnya. Di sini terdapat baterai, di sini saklar, di sini R1, R2, R3. Selanjutnya saya akan mengukur arus. Syarat arus yaitu salah satu arus ada yang diputus. Di sini kita akan memutus penghubung antara dari kabel saklar menuju R1. Kita tempelkan jarum berwarna merah pada ampermeter ke kabel yang terputus ini dari saklar. Lalu kita tempelkan jarum berwarna hitam pada ampermeter di
ujung sebelum masuk arusnya ke R1. Jadi ini terputus dan disambungkan oleh apometer atau dihubungkan. Itu saklarnya di on kan. Itu cara mengukur arus. Dan apometernya diarahkan ke ampere, yaitu A. Selanjutnya cara mencari voltasenya. Cara mencari voltasenya yaitu saklarnya dimatikan, lalu langsung saja tempel jarum apometer berwarna merah di sini, jarum apometer berwarna hitamnya di sini, tanpa dinyalakan, tanpa diputus satupun. Dan apometernya diarahkan ke pi, yaitu pot. Selanjutnya cara mengukur tahanan. Cara mengukur tahanan kita tempel di sini jarum berwarna merah pada apometer, lalu jarum berwarna hitam pada apometer di sini, tanpa diputus, dan saklar pun dinyalakan. Kita arahkan apometer ke lambang ohm. Jadi kesimpulannya tahanan dan voltase itu sama cara pengukurannya, cuma beda di saklarnya saja, on dan off-nya. Selanjutnya perlu diingat, apabila mengukur rangkaian harus diperhatikan besaran voltasenya, besaran tahanannya, karena apabila rangkaian ini melebihi daripada apometernya dari batas maksimal apometernya, maka akan merusak fuse, bahkan apometernya bisa rusak. Oleh karena itu kita harus memperhatikannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.